Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Puasa hari ke-27, dan malam ini Jogja hujannya deras banget, hujan badai. Saya baru sampai di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Sekarang tanggal 26 Maret 2025, kayaknya hari pertama arus mudik dari arah barat menuju ke timur dimulai ya. Malam ini dari Jogja, kita akan naik kereta musiman. Kereta yang cuma jalan di musim-musim tertentu, contohnya kayak mudik lebaran tahun ini. Malam ini dari Jogja, saya akan mencoba naik kereta Motis Tengah Lebaran yang hadir kembali di musim angkutan lebaran 2025. Kalau yang lain mudiknya dari barat ke timur, kita akan kontraflow mudiknya dari timur ke barat. Kira-kira bakal rame nggak ya penumpangnya? Kalau kereta dari barat ke timur, tiketnya udah habis semua sih. Dan buat kereta Motis ini sebenarnya dikhususkan buat pemudik yang bawa motor. Bisa daftar ke program Motis sama kayak di tahun-tahun sebelumnya. Buat penjelasan detailnya nanti tonton videonya sampai selesai ya. Karena udah jam 9 lebih 15 menit malam hari dan kereta Motisnya bakal berangkat 40 menitan lagi, jadi kita langsung aja masuk ke dalam stasiun Lempuyangan. Oke teman-teman, sudah boarding ke dalam stasiun Lempuyangan dan rangkaian kereta Motis Lebaran, Motis Tengah Lebaran baru saja dilansir masuk jalur 2 di stasiun Lempuyangan. Penumpangnya tumben nggak begitu rame, padahal ini udah mulai arus mudik ya. Silakan bagi penumpang kereta api Singasari untuk bisa segera mempersiapkan diri di peron jalur 1. Saya duduk di ekonomi 5 di kereta paling belakang teman-teman. Ini ada Singasari juga yang mau masuk ya, dari Blitar, tujuannya Pasar Senen juga. Hujannya deras banget, hujan badai, angin sama petir. Wah. Tapi lumayan ramai yang naik Singasari, terutama di ekonomi ya. Ekonomi di sebelah depan, eksekutifnya kayak di belakang. Makanya area belakang ini sepi karena ini kelas eksekutif. Untuk ekonominya di baris depan sana teman-teman. Lebih ramai yang ke depan daripada yang ke sini. Nanti Motis berangkatnya jam 21 lebih 55 menit di belakangnya kereta api Singasari. Dan ini ada sepuh. Kok tumben mau naik ekonomi, Bu? Mantap kali, jam segini baru datang, kemana aja? Hujannya deras banget, coy. Badai. Oh, Mas, tahu-tahu Mas? Satu lagi mana sepuhnya? Ya nggak tahu. Masing-masing. Hah? Aduh. Wah, hilang. Rame sekali yang naik. Ada Mas Nathan juga jauh-jauh dari Motokerto. Demi Motis. Wis. Mas ngapain Mas? 12 kereta. Hah? 12 kereta. Siap. Ini ada Singasari masuk ya. Saya mau naruh tas dulu deh ke depan. Ke belakang. Saya duduk di nomor besar di sini nih teman-teman. Tumben Bu mau naik Motis Bu. Kayak baru kelihatan sekarang Bu. Aku diculik sama sepuhnya. Yubi mah sendiko dawuh sama sepuh aja. Rendah terus. Dari luar tampak sama ya teman-teman. Untuk ekonomi kereta api Singasari, jendelanya sama Motis. Tapi dalamnya beda. Kalau Singasari dalamnya kereta ekonomi yang versi modifikasi tapi kelas premium. Kalau ini duduknya 32 berhadapan. Nah, untuk rangkaian kereta api Motis ini yang paling depan kalau dari arah Lempuyangan ada kereta bagasi yang warna hijau ya, kereta kargo. Di belakang bagasi ada kereta makan pembangkit, terus di belakangnya ada kereta penumpang kelas ekonomi. Totalnya ada 5 ekonomi, 1 pembangkit, dan ini bagasinya bawa berapa ya? 1, 2, 3, 4. Panjang banget. 4 apa 5 sih? 4 teman-teman bagasinya. Jadi kayak udah serasa naik kereta barang. Bawa 4 bagasi dan kereta ekonomi. Lokomotif yang berdinas pada malam hari ini untuk rangkaian kereta api Motis Lebaran Tengah ya. Pakai lokomotif CC20183 nomor urut 29 di Poinduknya Semarang Poncol. Tadi padahal yang dari Jakarta pakai RNB loh. Ternyata sampai Jogja diganti dong. Pakai lokomotif putih. Ini akan menjadi lokomotif yang berdinas dari Lempuyangan sampai ke Pasar Senen. Hewannya akeh banget. Banyak hewan di depan nempel di lokomotif. Karena hujan deras tadi kayaknya teman-teman.
suasana Lempuyangan bener-bener sepi banget. Sekarang tanggal 26 Maret, ini kayaknya udah mulai arus mudik ya teman-teman. Cuman kalau dari arah Jogja ke arah barat, sepertinya emang penumpangnya nggak banyak. Tapi kalau dari Jakarta, dari barat ke timur, itu kayaknya bakal full sih. Karena saya ngecek tiket kereta api Motis ini pun dari Jakarta ke Lempuyangan habis. Tapi yang dari Jogja ke Lempuyangan, dari Jogja ke Jakarta itu masih bisa dibeli tiketnya. Nih kita masuk dari sini aja ya, karena udah mau berangkat. Mas, ketemu lagi. Sepi mas. Sepi banget. Buset. Ini ekonomi 4. Kosong. Tepat sesuai jadwal jam 21:55 kereta Motis Lebaran Tengah berangkat dari stasiun keberangkatan awal stasiun Lempuyangan Jogja menuju tujuan akhir di stasiun Kampung Bandan. Tapi kalau penumpang kayaknya cuma sampai Pasar Senen ya. Kalau Kampung Bandan buat barang, buat motor-motornya dan lain-lain. By the way, ini kereta kelas ekonomi ya. Pintunya otomatis. Pintu eksekutif. Loh. Mesinnya penggeraknya ini. Ini copotan dari mana ini pintu kereta eksekutif zaman dulu yang kayak gini nih? Biasanya tombolnya tuh ada pencetannya nih. Menarik sekali. Kalau kereta ekonomi kan pintunya kayak yang belakang. Bulet. Ini ciri khas pintu kelas eksekutif. Ya, untuk program Motis ini sebenarnya program dari Kementerian Perhubungan, dari DJK, Dijen Perkeretaapian. Biasanya ada angkutan Motis Nataru sama angkutan Motis Lebaran. Nah, untuk program Motis ini emang dikhususkan untuk pemudik yang mau mudik bawa motor dan gratis teman-teman. Makanya namanya Motis, motor gratis. Jadi kalau kita daftar ke programnya Motis itu dapat kuota, satu orang itu bisa bawa satu motor, nanti dapat 2 tiket untuk penumpang dewasa dan 1 tiket untuk bayi atau anak kecil kalau nggak salah, untuk Motis Lebaran Tengah ini. Jadi sangat bisa dibilang program ini sebenarnya enak banget ya untuk mudik bawa motor dan kita dapat tiket gratis. Cuman keretanya masih pakai kereta ekonomi yang subsidi, duduknya 32 berhadapan. Tapi ya kalau gratis kenapa enggak kan? Masa udah gratis bawa motor juga minta yang lebih kan. Secara kenyamanan ya bisa dibilang kalau untuk jarak jauh mungkin nggak nyaman, apalagi perjalanan malam, tidur tuh kadang susah. Tapi kalau seperti ini kosong banget, mau tidur selonjoran jadi sleeper itu kayaknya bisa banget sih tiduran di sana di kursi-kursi kosong. Dan kalau misalkan pas hari H keberangkatan kereta, kuota dari program motor gratisnya terpenuhi, orang-orang yang bawa motor dan daftar di programnya terpenuhi, itu tiketnya nggak akan dijual secara reguler atau umum. Tapi misalkan hari H ternyata kuotanya tidak terpenuhi, masih banyak kursi-kursi yang kosong, seperti saat ini saya naik Motis Tengah Lebaran ini, itu H-12 jam, H-10 jam, kuotanya akan dijual secara reguler untuk penumpang umum yang nggak bawa motor teman-teman. Nanti tarifnya jadi 59.000 untuk jarak jauh dari Jogja ke Jakarta dan 37.000 untuk parsial atau jarak dekat, jarak menengah. Makanya untuk arus mudik yang kontraflow ini dari timur menuju ke barat kayaknya emang nggak rame ya. Bahkan saya ngecek beberapa tiket kereta lain pun juga sepi. Bukan sepi, maksudnya masih tersedia, masih ada kursi-kursi yang kosong. Dan Motis Tengah Lebaran yang saya naiki pun ini udah masuk di awal hari pertama arus mudik Lebaran 2025. Tapi di ekonomi 5, 4, 3, 2 itu banyak banget kursi yang kosong. Kecuali di ekonomi 1 itu lumayan penuh karena biasanya untuk plot pertama itu penumpangnya bawa motor pasti ditaruhnya di ekonomi 1. Kayak waktu saya naik Motis Nataru kemarin juga, yang belakang-belakang ini juga sepi, tapi yang depan-depan itu juga penuh dan banyak helm bergelantungan karena banyak orang yang bawa motor terus ditaruh helmnya, dicantelin di atas nih di dalam bagasi. Jadi kalau pas kosong kita bisa memanfaatkan tarif kereta Motis ini untuk bepergian keluar kota biar hemat, atau mungkin mau mudik kontraflow.
Perjalanan kereta api. Silakan Sepuh. Kereta Motis Tengah Lebaran tiba di stasiun Kuto Arjo. Ini kita juga ketemu sama kereta Motis yang dari Pasar Senen tujuan ke Lempuyangan. Nah, lihat sendiri teman-teman, masih kosong banget ya. Ini pakai rangkaian lokal kereta Merak. Apa Mas? Lokal Merak. Kereta lokal Merak ya, tipunya RK. Merak Kuto Arjo. Rangkas Bitung. Sepi banget coy. Nah, dari sana tadi banyak motor yang diturunin ya teman-teman. Itu kayaknya turun dari Motis yang ini ya, dari Jakarta ya. Turun di Kuto Arjo. Ini Motis mau berangkat, Motis tengah Lebaran, tapi ada kereta Turangga dari sana, dari Bandung masuk. Kalau secara jadwal kayaknya sih harusnya kesusul ya. Atau emang nggak kesusul? Karena Turangga bisa 120 larinya. Dan ini Motis larinya cuma 90 kayaknya, nggak sampai 100. Tapi berangkat duluan. Ini kereta panoramik, kereta api Turangga. Penumpangnya kalau dari luar dilihat penuh banget teman-teman. Panoramik bersanding dengan Motis. Ekonomi kursi tegak berhadapan sama panoramik. Masuk kereta api Mutiara Selatan. Panoramik malam-malam tetap full ternyata kalau liburan. Oh, ini pakai stiker nih. Ramai banget penumpangnya. Kita sepertinya kena susul sama Mutiara Selatan ya, karena masih ditahan belum berangkat. Tadi kalau saya cek kereta api Motis tengah Lebaran yang saya naiki, kecepatannya itu cuma 85 km per jam aja. Sedangkan yang sebelah sana itu 120 km teman-teman, kereta api Mutiara Selatan. Nanti teman-teman bisa tonton video trip naik kereta api Mutiara Selatan, kebut-kebutan malam hari di pojok kanan atas ya. Kena susul sama kereta api Mutiara Selatan. Padahal Mutiara Selatan tuh berangkat dari Jogja kayaknya jam setengah 11-an. Kita tadi berangkat jam 10 kurang 5 menit. Jaraknya sekitar setengah jam. Karena Mutiara Selatan bisa lari 120 dan kita tadi kayak cuma kecepatannya 85 km per jam aja. Dan nggak tahu di depan apakah naik turunin barang. Motornya, ada motor yang naik turun dari Kuto Arjo atau enggak. Tadi saya mau ke depan juga jauh banget. Lewatin 6 kereta buat ke depan ya. Tapi kalau saya lihat sih nggak banyak, mungkin ada tapi 1-2 ya untuk motor yang dinaikkan ke kereta Motis ini ya. Yang banyak tadi yang di sana tuh, yang Motis Lebaran yang dari Jakarta ke Kuto Arjo ke Jogja. Tadi di Kuto Arjo kayak nurunin motor banyak banget. Pegawainya berlalu lalang nurunin motor banyak banget. Tapi penumpangnya tadi saya lihat udah sepi. Nggak tahu apakah memang udah pada turun, yang ke arah Jogjanya tinggal sedikit. Kalau dari Jakarta bisa jadi habis, tapi pas sudah sampai Kuto Arjo ke timur tinggal beberapa orang aja. Jadi hari ini udah mulai perjalanan arus mudik dari arah barat menuju ke timur ya, dari Jakarta itu tiket kereta habis semua. Kalau Motis ngecek tadi habis emang teman-teman, dari barat ke timur
karena baru bisa dibeli kalau misalkan tiketnya masih tersedia, kuotanya itu 12 jam atau 10 jam sebelum jadwal kereta yang berangkat. Tapi tadi yang dari Jakarta saya ngecek 12 jam 10 jam tuh nggak muncul, nggak bisa dibeli karena emang tulisannya pasti udah habis. Kemungkinan emang yang naik Motis mengikuti program daftar secara gratis itu banyak ya, bawa motor juga. Nah yang dari timur ke barat kontraflow melawan arus mudik itu nggak rame. Bahkan tadi saya ngeliat beberapa kereta jarak jauh kayak Taksaka, Lodaya, Singasari itu masih tersedia tiketnya dan banyak kursi yang kosong. Kecuali satu kereta Bengawan. Motis saja masih banyak yang kosong kan. Bisa dilihat sendiri tadi seperti apa kosongnya. Ini mungkin masih awal-awal arus mudik ya. Bisa jadi nanti puncaknya pas hari Jumat atau Minggu. Minggu, Sabtu kan. Jumat Sabtu mungkin puncaknya. Itu nggak tahu nanti bakal lebih rame lagi atau enggak. Tapi kalau sekarang masih nggak begitu rame. Tapi Turangga tadi saya lihat ekonominya udah full ya, penuh. Tapi yang eksekutifnya lumayan masih kosong. Ini kok Turangga, Mutiara Selatan. Mutiara Selatan tadi ekonominya lumayan penuh terisi teman. Ngapain mas? Kita bisa jadi bahan pilih. Cuma KPPL-nya part 2. Itu kok ngetemnya lama banget ya? Bensinnya habis ya, kering. Yang berangkat Motis duluan? Iya, nah, digandeng. Balapan? Orang kaya bareng. Balapan duluan sampai besok sana? Berangkat dari Kutoarjo, ada pengumuman Wijaya Kusuma masuk. Buset, dah itu ada lampu tuh teman-teman. Kita dibuntuti Wijaya Kusuma teman-teman. Dari durasi waktu perjalanan Jogja ke Purwokerto, kereta Motis tengah lebaran yang jam keberangkatannya malam hari yang sedang saya naiki ini menjadi kereta dengan durasi terlama teman-teman. Kalau biasanya durasi perjalanan Jogja Purwokerto itu paling lama mungkin 3 jam ya, 3 jam, 2,5 jam, lebih dikit. Paling cepat ada Taksaka 1 jam 40 atau 50-an menit. Motis Jogja Purwokerto 5 jam atau 4,5 jam lebih pokoknya hampir 5 jam, antara 4,5 jam sampai hampir 5 jam teman-teman. Lama banget. Berarti bisa dipastikan kita bakal kebantai sama kereta-kereta yang berangkatnya di belakangnya Motis yang larinya lebih kenceng, lebih ngebut. Ada Turangga juga, terus ada apa lagi ya, Manahan, ada Jakatingkir. Tapi Jakatingkir tuh jauh banget sih, tapi nggak tahu nanti kesusul apa enggak. Terus kereta-kereta yang lain yang larinya 100 dan 120 itu masih banyak di belakangnya Motis. Dan untuk tahun ini di Lebaran 2025 Motis ada 2 rute, satu lintas utara dari Jakarta Pasar Senen, Jakarta Gudang. Startnya dari Kampung Bandan, tapi nggak untuk penumpang ya, untuk naikin motor doang. Terus nanti ke Pasar Senen, ke Semarang, tujuan akhirnya Semarang. Yang kedua adalah Jakarta Pasar Senen, Kampung Bandan, Jakarta Pasar Senen sampai ke Jogja. Untuk yang Motis Utara yang ke Semarang, Jakarta Semarang itu satu hari cuma 1 kali perjalanan. Jadi PP dari Semarang 1, dari Jakarta 1. Motis Selatan, bukan Motis Selatan ya namanya, Motis Tengah ya, Motis Tengah Lebaran yang menuju ke Jogja. Sehari itu ada 6 perjalanan, 3 kali PP teman-teman, 3 dari Jakarta dan 3 dari Jogja. Gokil banget. Padahal sebelum-sebelumnya itu cuma 1 kali PP aja. Jadi udah kayak kereta api Taksaka yang rutenya Jakarta Gambir, Yogyakarta, sehari PP 3 kali, pagi, siang, sama malam. Ini juga sama, siang, malam, tengah malam kalau Motis. 3 kali dalam sehari. Gokil banget untuk Lebaran 2025 ini. Dan tadi kita di Kutoarjo juga ketemu Motis Lebaran yang dari arah Pasar Senen. Penumpangnya juga nggak begitu rame. Nanti Motis Lebaran yang tadi itu berangkat lagi dari Jogja jam 2:30 dini hari, 2:30 pagi. Kalau untuk dari Jogja jadwalnya ada 3, jam 12 siang, terus yang malam ini yang jam 10 malam sama jam 2:30 pagi teman-teman. Kalau dari Jakarta ada jam 2:30 pagi, jam 8 pagi atau 8:30 pagi, sama satunya jam 2:30 sore.
Ini kita kayaknya berhenti di stasiun yang nggak biasa kereta berhenti. Mungkin kesusul tadi Wijaya Kusuma ya. Kita berhenti di stasiun Prembun, teman-teman. Prembun apa Prembun ya? Ini masih Kabupaten Kutoarjo sepertinya. Dan horor banget kayaknya stasiunnya. Sepi banget coy. Karena emang biasanya kereta di sini tuh melintas langsung. Dan ini kayaknya stasiun yang lama ya, teman-teman. Bangunan stasiun lamanya Prembun. Itu masih ada tulisannya stasiun Prembun. Horor banget coy. Ini karena biasanya kalau kita naik kereta jarak jauh itu nggak berhenti di sini, melintas langsung. Ini berhenti loh, Prembun. Tadi pengumuman dari dalam kereta sih, kita tunggu disusul sama kereta api Wijaya Kusuma, Malabar, sama satu lagi apa ya tadi? Kayaknya 3 deh. Berhentinya lama nih kayaknya teman-teman. Ada uji nyali tuh loh, bawa senter. Uji nyali bawa senter loh. Iya kan? Malah uji nyali sampai sana-sana cuy. Bukan hal yang biasa naik kereta jarak jauh berhenti di stasiun ini. Karena biasanya kalau misalkan kita naik yang kereta paling murah pun naik kereta Bengawan, Kahuripan itu melintas langsung. Terakhir saya naik Motis Nataru, kereta Motis tambahan waktu angkutan mudik Nataru ya. Itu juga melintas langsung nggak berhenti. Nah sekarang Motis Lebaran, Motis tengah Lebaran. Berhenti di stasiun Prembun, tunggu disusul 3 kereta. Tadi ada pengumuman disusul Wijaya Kusuma yang tadi membuntuti kita waktu dari Kutoarjo pas berangkat. Disusul sama kereta api Malabar sama Lodaya tambahan. Lodaya tambahan yang kereta tambahan, angkutan lebaran, nyusul juga kereta lebaran, teman-teman. Bisa dibilang Motis ini juga kereta musiman ya, kereta tambahan di angkutan lebaran. Nah inilah kenapa durasi dari Jogja ke Purwokerto lama banget sampai 5 jam. Kita serasa tamasya guys di sini. Ini stasiun bangunan lamanya di sebelah sini, gelap banget. Nggak ada lampunya, nggak dinyalain, kenapa ya? Yang di sebelah sana nyala semua sih, cuman yang sebelah sini agak gelap. Karena emang stasiun ini bukan dikhususkan untuk naik turun penumpang ya, cuman dipakai buat persilangan atau persusulan. Kalau zaman dulu persilangan, kalau sekarang udah double track, nggak ada persilangan, tapi masih ada persusulan. Bisa dipastikan kita ngetem di sini. Itu di belakang lagi serasa tamasya. Tadi ada yang muter-muter, ngeliatin ini bekas ruangan apa. Sepi banget suasananya. Tengah malam lagi, sekarang jam berapa ya? Setengah 12 malam. Kita baru tiba di stasiun Prembun. Kalau naik kereta yang lain mungkin udah sampai Purwokerto ya, karena durasi perjalanan Jogja Purwokerto tuh biasanya 2,5 jam, 2 jam, 1 jam, 40 menitan. Pada kali ini spesial banget, naik Motis tengah Lebaran, Jogja Purwokerto ditempuh waktunya hampir 5 jam. Dan dibantai banyak kereta. Grup study tour. Duh, dinyalain lampunya. Tadi nyala nggak sih? Oh, nyala. Jangan ada dong. Kirain tadi gelap, nggak nyala, terus dinyalain. Itu pandanganmu yang gelap. Oh, maaf, Bu. Coba lihat ke sana, itu ada tulisan ruang tunggu. Apa yang mau ditunggu di sana? Oh iya, bekas ruang tunggu dulu. Siapa yang mau nunggu di sana? Naik motor dari sini bisa. Bisa mas, coba mas, besok lagi mas. Iya, kita keluar masalah. Enggak, besok beli tiket Motis terus naikin dari sini. Tiba-tiba masuk dari sana, Pak, saya mau naik Motis, Pak, ketinggalan dari Kutoarjo. Naik Motis ketinggalan dari Kutoarjo, naiknya dari sini bisa ini. Kasus Wikus Kutoarjo Kebumen. Bisa cara nih. Ini ramai banget, kelontang. Di sana hijau sinyalnya, teman-teman. Sana juga hijau, teman-teman. Kita kena susul, sama dari sana ada cahaya lampu. Ini udah kelihatan. Akan melintas langsung ke sana.
papasan dan kena susul. Nggak tahu kereta apa ya. Kalau dari sana kayak Lodaya Tambahan. Kencang banget, tadi kecepatannya kayak 120 km per jam karena di lintas ini bisa sampai 120 km per jam teman-teman. Gokil. Terus suasananya sunyi kayak gini jadi kedengeran banget akselerasi mesin lokomotif sama suara puong-puong. Tadi Lodayanya matiin lampu karena dari sana ada Malabar ya, papasan. Sama-sama ngebut, kerasa banget ngebutnya. Terus yang Malabar tadi ternyata bawa 5 atau 4 ekonomi ya tadi ya. Biasanya cuma bawa 2 karena angkutan lebaran ini ditambah teman-teman. Dan tadi Lodaya Tambahan pakai rangkaian kereta ekonomi dan eksekutif New Generation. Jalur selatan lintas Jogja Solo ini kayaknya wajib banget dikasih kereta New Gen ya. Padahal kereta tambahan. Ini kayak udah mau berangkat lagi teman-teman untuk Motis tengah lebaran setelah disusul Lodaya Tambahan. Stasiun Prembun. Sepi banget. Hai. Ke kereta restorasi mencari hangat-hangat karena mulai dingin tengah malam, nggak ngopi nanti takutnya nggak bisa tidur. Minum coklat panas saja, ini enak banget kalau di kereta teman-teman. Tadi harganya 14.000 ya. Sebenarnya mau ke kereta makan buat menikmati coklat. Tadi Mas Risang mau upacara minum teh di kereta makan, tapi kereta makannya nggak proper untuk buat rame-rame ya. Mejanya juga sedikit dan banyak pegawai, jadi kita kembali ke kursi masing-masing aja. Kita minum coklat dulu. Dihentesin upacara minum teh. Dan kita tiba di stasiun Kebumen teman-teman. Ada kereta yang masuk. Sudah ganti hari guys. Tadi kita berangkat tanggal 26 jam 10. Sekarang jam setengah 1 dini hari. Kalau kereta udah dikasih stiker, berarti tandanya udah ada musim Nataru atau mungkin Lebaran ya teman-teman. Ini pas edisi Lebaran ini stikernya bagus banget ya. Ada karakter-karakter 2 dimensinya. Jadi kolaborasi sama beberapa ilustrator ya. Cakep banget sih desainnya dibandingkan tahun-tahun kemarin. Kereta api Gajayana, berarti cuma sebentar langsung dijual lagi dong. Di stasiun Kebumen kesusul sama kereta yang naik kasta, kereta api Bima, kereta nomor 7 di Indonesia. Sebelumnya nomor 7 dipakai Argo Lawu ya, sekarang dipakai Bima teman-teman. Ini pakai stiker juga nih, cakep banget. Oh belum buka pintunya? Pintunya buka sendiri, wis.
pakai stiker bersama KAI. Cakep banget desainnya. Kereta api Bima kembali berangkat menyusul kereta ngenes Motis. Motis tengah lebaran, kita ngenes banget ya perjalanan kali ini. Kesusul banyak banget kereta reguler, kereta jarak jauh. Wih, sepi banget cuy. Mau udah malam nih teman-teman, udah gelap banget. Tapi sepi tuh. Ya karena kontraflow, lawan arah. Sepi penumpangnya, nggak ada yang naik. Tapi kalau direkam nggak kelihatan. Kalau kontraflow kayak gini emang keretanya pasti sepi-sepi sih. Meskipun harus mudik. Berhentinya masih cukup lama teman-teman. Dan ini ada kereta yang masuk. Ini termasuk kereta tambahan. Cuman beberapa kali udah jalan kayak kereta reguler, kereta api baru. Yang rangkaiannya juga stainless steel new generation. Ada kereta api Batavia. Sepi banget coy. Gak ada penumpangnya dong di eksekutif. Oh ada ding, tapi nggak penuh. Lah, ini belang, ini punya siapa nih? Ada stikernya, ada yang nggak ada. Jadi kalau Batavia ini juga termasuk kereta tambahan. Bawa 2 layanan kereta, ada kelas eksekutif sama kelas ekonomi. Dan pakai kereta new generation teman-teman. Jadi jalur selatan wajib banget ya dikasih kereta new gen, apalagi musim Nataru kayak gini. Nataru lagi, musim libur lebaran. Sambil nyeruput coklat panas, enak banget. Kita nonton kereta di stasiun ini namanya. Ngetrip Motis malah ngetem. Biasanya di Kebumen kalau naik kereta berhentinya cuma sebentar. Ini setengah jam lebih coy. Kayaknya kita kesusul 3 kereta ya. Tadi sudah Bima, terus Batavia, nanti di belakangnya Batavia ada Manahan. Dan kalau nggak salah kereta Batavia ini nanti kesusul sama Manahan, tapi nggak tahu di mana. Karena berangkatnya duluan Batavia. Tapi Batavia lari 100, Manahan 120. Jadi ini nyusul Motis, tapi nanti kena susul juga. Unik ya. Kayak tadi Wijaya Kusuma nyusul kita juga kan. Tapi sebelumnya udah kena susul Mutiara Selatan. Coklat panas KAI memang the best. Ada Lodaya dong. Ini papasan bagus banget nih, sama-sama New Gen. Jalur New Gen, jalur selatan. Adalah kelas ekonomi sepi, ekonomi new generationnya. Mode malamnya kok nggak gelap ya. Kontraflow arus mudik. Dari arah sebaliknya ada kereta new generation lagi yang masuk teman-teman. Itu udah kayak hunting. Nah tuh. Kereta api Lodaya dari Bandung tujuan Solo balapan. Duh, kok ini kok gini pintunya? Separuh ada stikernya, separuhnya nggak ada stikernya tuh. Polosan. Tuh. Kayak terakhir naik nggak gini. Belum dibuka. Belang dong pintunya. Yang depan doang tuh yang ada warnanya. Yang belakangnya nggak ada warnanya. Nah ini ada warnanya semua nih yang ini. Membawa kereta kelas ekonomi stainless steel new generation dan kereta eksekutif stainless steel new generation. Nanti trip kereta api Lodaya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas. Salah satu kereta
bukan salah satu ya, kayak kereta paling worth it dan tarifnya masih terjangkau dari Jogja Solo ke Bandung atau sebaliknya ya cuma Lodaya ini. Apalagi keretanya udah pakai New Generation, satu-satunya kereta New Generation di lintas Jogja Solo Bandung. Yang turun penumpangnya lumayan banyak dari Lodaya di Kebumen ya, turun di Kebumen lumayan banyak. Ini langsung berhenti sebentar terus berangkat lagi. Ini udah penyusulan yang keberapa ini ya? 7 kayaknya total. Penyusulan ke-7 teman-teman. Baru sampai Kebumen. Berangkat jam 10, jam segini masih di Kebumen. Kesusul 3 kereta. Totalnya udah 7 kali kesusul sama kereta jarak jauh yang berangkatnya malam. Dan di jalur sebelah sana, jalur 4 ada kereta api Senja Utama Jogja teman-teman. Baru masuk. Nah, situ. Yang turun banyak banget coy. Wow. Yang turun banyak banget di Kebumen. Jam 1 kurang 9 menit. Setelah disusul 3 kereta jarak jauh, kita berangkat dari Kebumen. Cukup melelahkan ya. Harusnya kayak udah sampai Bumiayu mungkin kalau naik kereta yang lain. Ini baru sampai Kebumen. Berangkat jam 10, jam 1 baru sampai Kebumen. Tapi menyenangkan. Trip naik Motis tengah lebaran. Udah pada tidur penumpangnya guys. Dan sepertinya nggak ada penambahan penumpang yang naik dan turun sih. Penumpang naik turunnya nggak ada, tapi yang naik juga nggak ada. Masih sepi. Setelah saya ngecek jadwal Motis lebaran tengah ini ya, jadi sehari ada 3, ada yang kalau dari Lempuyangan ke Pasar Senen ada yang setengah 3 pagi dan jam 12 lalu jam 10 malam. Menariknya, yang jam 10 malam dan yang setengah 3 pagi, padahal jarak waktu berangkatnya berapa jam ini ya? Tapi tibanya tuh, di jam yang berangkat jam 10 yang saya naiki sekarang ini, kalau dijadwalkan tiba di Pasar Senen itu jam 9 lebih 29 menit. Yang jam setengah 3 pagi berangkat dari Lempuyangan tiba di Pasar Senen jam 11 kurang teman-teman. Bedanya 1,5 jam aja ya, padahal jarak berangkatnya jauh banget ya. Yang ini 8,5 jam, yang saya naiki kalau full trip 11 jam 34 menit. Menjadi kereta durasi terlama dari Jogja ke Pasar Senen. Bengawan yang subsidi aja 8 jam coy. Kalau yang lain 8 jam, 7 jam. Ini 11 jam 34 menit, hampir 12 jam naik kereta Motis. Full perjalanan malam sampai sana pagi. Dengan kursi tegak berhadapan. Mantep banget ya, sehari 3 kali loh. Motis lebaran tengah. Gokil. Aduh, maju 1 petak. Kita berhenti lagi di stasiun Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Ini setelah stasiun Kebumen, teman-teman. Ada pengumuman, kita tunggu disusul kereta api Turangga. Baru berhenti loh. Palang perlintasannya udah nutup dan terdengar suara lokomotif, teman-teman. Deru lokomotif. Kayak tadi udah dibuntutin sama Turangga berarti kita. Karena emang Turangga bisa lari kecepatan 120 km per jam ya. Dan kereta Motis yang saya naiki kayak kecepatannya cuman 85 sampai 90 km per jam aja. Sepuh Risang sangat antusias sekali. Ya Tuhan, kirain tadi nggak apa? ada orang tiba-tiba di situ. Awal dari kegelapan. Ada sepuh, maha panutan segala masa. Apa siapa sih? Gile. Gak kuat sama auranya nggak?
saat penumpang lain tertidur dengan lelap, saya masih terjaga di malam ini. Nggak ngantuk beneran. Sangat antusias dan menikmati perjalanan malam hari ini. Kalau nggak salah nanti kita maju satu petak nih kesusul lagi di Gombong. Oh ya, tadi kita belum lihat toilet untuk Motis. Wih, mewah cuy. Toiletnya kelas ekonomi. 50.000, 30.000-an. Ini dapat toilet yang dimodif, teman-teman. Pakai kloset duduk, ada wastafel, terus kaca, dikasih lampu, dikasih finishing wallpaper kayu, sama selalu kalau di toilet modifikasi yang kereta ekonomi itu ada ini. Hand dryer, padahal di kereta New Generation Stainless itu nggak ada loh. Keren. Naik Motis pun toiletnya nyaman ternyata selama perjalanan naik kereta. Bisa buat BAB juga ya untuk toilet di kereta api. Bagaimana Mas? Sangat menyenangkan bukan? Ya, menyenangkan sekali. Ini adalah hunting berkedok naik kereta. Lebih banyak lihat keretanya daripada durasi perjalanan naik. Gimana sih? Lebih banyak lihat keretanya daripada naik keretanya. Ya gitulah. Makanya Jogja Purwokerto bisa sampai 5 jam deh ini. Kayak gini kalau kalian tahu itu. Maju satu petak, kita berhenti di stasiun Gombong dan ini bertemu sama kereta apa ya? Yang baru masuk adalah kereta api Sawung Galih, teman-teman. Dari Pasar Senen tujuan akhir Kutoarjo. Lumayan penuh, meskipun kayaknya nggak full ya. Yang turun banyak banget ini. Biasanya Sawung Galih, loh kan? Dari belakang sampai depan turun banyak banget. Arus mudik. Wah, lokomotifnya ke depan banget, nggak dapat peron ternyata, teman-teman. Ini kan bagasinya kosong. Harusnya kalau penuh program Motisnya banyak yang daftar, ini motornya penuh banget nih biasanya, makanya sampai bawa 4 bagasi ya. Mungkin kalau dari Jakarta ke arah Lempuyangan bakal penuh, tapi kalau dari Lempuyangan ke arah Jakarta kayaknya sepi, kosong bagasinya. Rame coy yang turun dari Sawung Galih. Ekonomi yang belakang-belakang juga rame banget. Kita kena susul sama kereta api Bengawan, teman-teman. Dari Solo, Jogja, tujuan Pasar Senen. Dan tiketnya hari ini Bengawan ini habis, tapi untuk Motis masih tersedia banyak banget kursi kosong. Karena untuk Bengawan ini bisa dipesan jauh-jauh hari dan tarifnya paling murah dari Jogja ke Jakarta. Andalan banget buat yang mau hemat. Kalau Motis lebih murah dari Bengawan, cuman emang dadakan, makanya banyak orang yang nggak tahu juga mungkin ya untuk Motis. Nasib kesusul sama kereta subsidi, kereta paling murah dari Jogja ke Jakarta. Susul guys, kita guys.
di stasiun Gombong, motif tengah lebaran ini lebih ngenes lagi ya. Kalau tadi yang nyusul kereta-kereta jarak jauh kelas atas, stainless steel, new generation, eksekutif, tadi kesusul Bengawan, dan sesaat lagi kita disusul Kahuripan. Padahal berangkatnya tuh mereka Bengawan sama Kahuripan tuh kayaknya udah setengah 12-an malam, jaraknya udah jauh banget. Kereta ekonomi subsidi, kereta murah yang larinya nggak kencang-kencang banget, nyusul Motis. Nah itu udah kedengeran semboyan 35 ya teman-teman. Makanya tadi kita masuk jalur 1, karena kalau biasanya kalau kereta yang berhentinya cuma sebentar, itu masuknya tetap jalur 2 di stasiun Gombong. 01.43 menit. Iya, disusul kereta Kahuripan, kereta subsidi murah Blitar, Bandung. Ini ada yang turunin motor juga ternyata di sini. Kalau Kahuripan di Gombong emang nggak berhenti teman-teman. Tadi Bengawan ternyata berhenti ya. Kalau Kahuripan pemberhentiannya di stasiun Karanganyar. Jadi Gombong melintas langsung. Makanya tadi lumayan ngebut di sini pakai lokomotif CC203. Saya juga sering banget naik Kahuripan kalau ke Bandung karena emang murah dan lokomotifnya pakai CC203. Kalau pas nanjak gokil suaranya. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Trip naik kereta api Kahuripan, bahkan yang selip di peta Bandung, ke arah Bandung ya, Cirahayu, Cipendei. Gimana mas rasanya kesusul sama subsidi? Ini nomornya 10 ribuan, jadi saya tahu diri. Apa yang saya naiki ya tragisnya minta ampun. Keren ya Kahuripan. Kahuripan keren kan? Kahuripan keren. Mantap. Saking kosongnya satu kursi bisa dibuat tidur. Model sleeper. Kalau penuh ya adu dengkul. Saking kosongnya kereta dari timur ke barat. Jam 1:51 menit. Setelah disusul kereta api Bengawan dan Kahuripan, kita berangkat kembali dari Gombong teman-teman. Masih 1 jaman lagi kayaknya sampai Purwokerto. Setengah tiga. Oh iya, setengah tiga kurang 15 menit. Kita tiba di stasiun Kroya teman-teman, dan ini ada pengisian untuk air toilet ya. Ada yang turun juga ternyata di Kroya, lumayan banyak. Yang naik nggak ada. Berhentinya nggak tahu berapa lama. Wih, yang naik ada dong. Di depan lumayan rame. Yang turun juga ada. Masih diisi air toilet. Kalau sesuai jadwal tadi saya ngeliat kayaknya sekitar 10 menit berhenti di stasiun Kroya teman-teman. Tapi untuk cuman naik turun penumpang aja, nggak ada persusulan sih kayaknya. Diiringi lagu khas kedatangan di stasiun daerah operasi 5 Purwokerto ya, di tepi Sungai Serayu. Dari arah sana ada sorot lampu lokomotif teman-teman, kereta api baru juga. Tapi kalau ini kereta reguler, kereta Madiun Jaya. Saya malah belum pernah naik nih Madiun Jaya, kereta baru.
Penuh banget coy penumpangnya. Tiketnya habis ya kayaknya. Kereta api Madunjaya bawa kereta kelas premium, ekonomi, sama kereta eksekutif. Duh, tapi kok kayaknya yang eksekutifnya beda ya? Harusnya kereta new generation modifikasi. Nah, kalau searah arus mudik dari barat ke timur kayak gini. Penuh teman-teman. Tuh, full. Ekonomi sampai ekonomi 7. Ini penumpangnya full teman-teman. Nggak ada celah. Loh, eksekutifnya kok ganti? Nggak pakai new generation? Bukannya modif lagi ya? Kemarin pakai eksekutif yang new generation modifikasi loh. Kok ganti jadi kereta tua? Hampir 4 jam lebih sudah duduk di kereta Motis tengah lebaran ya. Kereta tambahan di angkutan musim lebaran, musim arus mudik lebaran tahun 2025 yang dioperasikan oleh Kemenhub untuk program mudik gratis dengan membawa motor. Sebentar lagi saya harus turun karena saya nggak full trip teman-teman. Untuk naik Motis ini saya cuma sampai ke Purwokerto saja. Tadi beli tiketnya juga mepet-mepet karena saya melihat penumpangnya banyak atau enggak, ramai atau enggak, karena memang musim arus mudik ya. Kalau misalkan rame penuh tadi ya saya nggak jadi naik, cuman pas ngecek kok udah mau jam keberangkatannya sepi banget, penumpangnya masih kosong di ekonomi 1, 2, 3, 4, 5. Cuman tadi waktu mau menjelang keberangkatan saya ngecek lagi yang penuh tetap di ekonomi 1-nya, meskipun nggak penuh full, cuman separuh keisi. Tapi ke belakang bisa dilihat sendiri kursinya kosong banget. Makanya saya terus memutuskan untuk mencoba ngetrip naik kereta Motis ini yang secara durasi perjalanan pun juga kayaknya menarik. Jogja Purwokerto ditempuh dengan waktu hampir 5 jam, kena susul banyak banget kereta. Buat teman-teman yang belum dapat tiket mudik, mungkin coba bisa ngecek kereta Motis Lebaran. Ada yang utara, ada yang selatan. Setiap 12 jam atau 10 jam sebelum jadwal keretanya berangkat, kalau misalkan kuota kursinya masih belum terpenuhi untuk program Motisnya, tiketnya akan dijual secara reguler di loket, beli secara langsung pun bisa, atau di aplikasi akses Bayar KAI. Untuk tarifnya, untuk full trip 59.000 dan tarif parsial atau jarak dekatnya 37.000 teman-teman. Dengan kereta ekonomi kursi tegak berhadapan, ya menurut saya worth it sih untuk mudik. Nggak bawa motor, nggak daftar program mudik gratis, tapi kita bisa dapat kereta ekonomi yang murah untuk sampai ke kampung halaman. Sepi banget coy sampai Purwokerto. Bahkan tadi sepanjang jalan itu nggak ada aktivitas naik turun penumpang. Kayaknya tadi di Gombong ada yang turun sih, cuman nggak ada yang naik lagi. Biasanya kan kalau kereta jarak jauh kan ada yang naik ke tengah-tengah, tapi ini Motis nggak ada yang naik. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga ya. Yang dari Jakarta pun tadi juga sepertinya nggak begitu rame. Nggak tahu kalau nanti misalkan hari Jumat Sabtu karena puncak arus mudik ya, itu bakal lebih ramai lagi mungkin. Karena kalau tiket kereta jarak jauh yang selain Motis dari Jakarta ke Jogja, ke Surabaya, mau yang harga 2 juta, 1 juta itu udah ludes terjual semua teman-teman. Nah mungkin coba nanti kalau misalkan belum dapat tiket kereta dan pengen mudik, bisa mencari opsi tiket kereta api Motis di aplikasi akses Bayar KAI 12 jam atau 10 jam sebelum jadwal keretanya berangkat. Sampai kereta api Motis Tengah akan berhenti di stasiun Purwokerto. Bagi Anda kembali perjalanan di stasiun Purwokerto, kami persilakan Anda mempersiapkan diri. Sebelum terbang bisa diri kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun terkait dalam rangkaian kereta. Akses pintu keluar stasiun Purwokerto tersedia di sebelah kanan secara perjalanan kereta api. Daripada turun PWT kamu nggak ikut sekalian mas? Kita ngikut. Mas, naik Motis di belakangnya ada loknya R&B. Oh iya bener, turun aja mas, pindah belakang mas, loknya R&B mas. Nyampainya juga, nyampainya juga beda 1 jam. Menarik. Pindah. Ada yang turun juga dong. Terus ke Jogja lagi. Itu rangkaian apa itu di sini? Kita turunnya lewat mana guys? Tidak tahu.
Awal 2 menit tiba di stasiun Purwokerto. Kita harus turun dulu guys. Oh, ini ada rangkaian kereta apa ya? Baru dilansir. Kayaknya rangkaian kereta Cakrabuana. Baru datang tadi. Yang turun rame juga ternyata teman-teman. Meskipun emang sebenarnya motisnya sepi ya. Yang turun banyak loh dari depan juga. Tapi yang naik nggak ada malah kayaknya. Masih diisi air. Dan saya, Mas Risang, Mas Abiu, Mas Ikal, kita kukut turun dari motis. Mas Nathan masih lanjut sampai Pasar Senen. Thank you Mas, hati-hati. Man Charlie sampai tujuan. Balik ke sana, Manahan ya. Yo, langsung. Baru masuk di Purwokerto, ada kereta api Jakatingkir teman-teman, pakai rangkaian kereta New Generation. Penumpang yang naik tadi di sebelah sana lumayan rame ya. Dan Jakatingkir ini nyusul kereta api yang tadi saya naiki, kereta Motis Lebaran. Jadi Motis Lebaran udah kesusul berapa kereta tuh, sampai Purwokerto masih kesusul kereta yang berangkatnya dari Lempuyangan ini setengah 1 dini hari, setengah 1 pagi teman-teman. Jaraknya aja udah jauh banget ya, kena susul di Purwokerto sama Jakatingkir. Penumpangnya juga sepi, banyak kursi kosong. Jakatingkir berangkat dari Purwokerto menyusul kereta Motis Tengah Lebaran. Langsung ada pengumuman Gajayana tambahan. Kereta tambahan angkutan lebaran, kereta api Gajayana tambahan, nyusul Motis Tengah Lebaran. Kita nyebrang Gajayana guys. Masih menunggu tersusul Gajayana Motis Lebaran. Jadi setelah turun dari kereta Motis Tengah Lebaran, saya melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Jogja dengan beli tarif khusus kereta Manahan teman-teman. Pas banget untung masih ada tiketnya, karena ngelihat kereta-kereta yang lain tuh tiketnya goib. Progo habis, tadi Singasari juga tinggal 1 kursi terus habis. Terus belakangnya Singasari ini apa ya? Oh, masih ada lagi yang aman nanti sih, Logawa sama Malioboro Express, karena keberangkatan pertama dari Purwokerto ya, masih banyak yang kosong. Tapi kalau kereta dari Jakarta hari ini tiketnya ludes terjual teman-teman. Makanya saya nggak full trip sampai Jakarta, cuman sampai ke Purwokerto aja. Karena kalau full trip sampai Jakarta ya tiket motisnya bisa ya ke sana, tapi dari Jakarta ke Jogja kembalinya nggak dapet tiket, susah. Motis pun kayaknya nggak jamin juga sih, kebanyakan mungkin udah daftar dari program motis yang bawa motor, jadi penumpangnya kebanyakan udah bawa motor pasti di motis. Kemungkinan kecil banget kalau misalkan mau go show atau beli langsung 12 jam 10 jam sebelum keretanya berangkat dari Jakarta menuju ke timur. Karena puncak arus mudik ya. Sekarang hari Kamis, besok Jumat, Sabtu pasti sudah habis. Tiket kereta jarak jauh dari yang paling mahal sampai paling murah udah habis semua. Jadi makanya saya cuma sampai Purwokerto, ngetrip motisnya, nggak full trip, dan ini balik ke Jogja. Naik kereta Manahan bareng Mas Risang, Mas Abiu, sama Mas Ikal. Tadi yang lanjut Mas Nathan sendirian. Karena Mas Nathan dapat tiket buat balik dari Jakarta. Karena kita nggak punya tiket, kalau kita terus ke Jakarta, kita nanti nggak bisa pulang karena ini udah puncak arus mudik teman-teman. Banyak orang yang mudik, jadi kita balik aja. Dan kebetulan Manahan ini tadi tiketnya saya sama teman-teman ngecek masih tersedia banyak kursi kosong ya.
Ramai cuy ternyata, tapi tiketnya masih banyak yang kosong loh. Tadi yang kereta belakang, ekonomi 7 ke belakang. Tapi di depan eksekutif 1, 2, 3, 4 penumpangnya penuh. Full. Saya dan Mas Risang duduknya di eksekutif 9, paling belakang. Wah, di depan pembangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Yang turun. Bentar, yang turun banyak. Yang turun banyak. Wah, yang turun banyak banget. Ada satu mobil saya di belakang warna hijau. Hijau, iya. Banyak yang turun ternyata Mas. Ramai banget. Full dari Jakarta ya. Tapi dari Purwokerto banyak yang turun, jadi kursinya lumayan kosong. Ya, Mas Isang udah masuk dulu kan ternyata dari belakang. Bismillah. Kita masuk. Banyak yang turun ternyata, makanya banyak yang kosong kursinya. Saya duduk di sini. Gimana Bu? Langsung? Ademnya minta ampun. Kulkas sampai ngembun dari luar tadi. Sama motif. Oh? Dan bagi pelanggan yang baru saja naik dari stasiun Purwokerto, bagi pelanggan yang baru saja naik dari stasiun Purwokerto, mohon periksa dan kembali tiket perjalanan Anda. Jangan sampai salah naik kereta. Menduduki singgasana kesukaan, kursi single seat paling belakang. Naik ke dalam kereta, AC-nya beda banget. Ini dingin banget teman-teman, sampai ngembun loh kacanya dari luar tadi, saking dinginnya. Bener-bener, dingin banget. Saya langsung ambil jaket. Tadi di Motis tuh dinginnya masih sejuk ya. Tapi pas masuk Manahan, dingin banget AC-nya. Suhunya ini nggak tahu berapa derajat nih. Ada nggak sih keterangannya? Nggak ada ya. Dan seperti yang saya bilang, kereta dari Jakarta, dari barat menuju ke arah timur, ke Jogja, ataupun Solo, atau mungkin sampai Surabaya. Pokoknya kereta dari Jakarta sampai ke timur itu full. Ini masih bisa dilihat penumpangnya masih rame ya. Dan tadi di Purwokerto ternyata banyak yang turun. Kalau saya lihat kayaknya dari Jakarta tadi penuh tiketnya, habis. Makanya waktu saya beli tarif khusus masih tersedia, karena tadi banyak banget yang turun dari eksekutif 9, eksekutif 8, menyisakan kursi-kursi yang kosong banget di baris belakang. Makanya saya bisa beli tarif khusus. Kalau naik Motis full trip ke Jakarta nggak bisa pulang, saking tiketnya udah habis semua. Kalau dari timur ke barat tiketnya banyak yang tersedia, masih bisa dibeli, tapi dari barat ke timurnya tiketnya udah habis, ludes terjual. Kita berangkat dari stasiun Purwokerto. Motisnya masih di sana, belum berangkat. Tadi di Purwokerto udah kesusul 2 kereta, Jakatingkir dan Gajayana tambahan. Ini juga sudah disetting ke mode malam ya, mode malam kereta eksekutif generasi pertama.
redup, cuman emang kalau duduk di samping sini dia kena lampu, jadi lebih terang. Kalau mau lebih gelap, duduknya di bagian pinggir sini di gang. Meninggalkan stasiun Purwokerto. Embun loh, gak kelihatan apa-apa, saking dinginnya. Naik motis dari Jogja ke Purwokerto hampir 5 jam. 5 jaman perjalanan teman-teman. Lama banget sih rasanya. Kalau kita naik kereta api Manahan ini, tadi saya ngecek durasi waktu perjalanannya cuma 2 jam 10 menitan aja dari Purwokerto ke Jogja. Dan udah jam setengah 4 pagi. Sepertinya saya akan istirahat tidur karena udah mulai ngantuk. Tadi habis sahur di Purwokerto sambil nunggu Manahan. Niatnya ke kereta emang mau istirahat, ngantuk ya, karena tadi di motis sudah full gak tidur dari berangkat, dan menyenangkan naik motisnya. Jadi pulangnya naik Manahan, jelek banget ya, habis kereta duduknya tegak berhadapan, kita bisa naik kereta eksekutif yang nyaman banget, bisa direbain kursinya. Udah tinggal rebain kursi kayak gini, footrestnya diturunin, pakai jaket, AC-nya dingin. Saya nggak tahu sih, harusnya dapat selimut nggak ya? Kayaknya tarif khususan tuh dapat selimut ya, apa karena terlalu singkat jadi nggak dapat selimut ya? Tapi kalau jarak jauh dapat selimut sih, kalau naik eksekutif malam hari. Dingin banget coy, sumpah. Lampu sudah dinyalakan. Tadi mode malam, sekarang mode malamnya ditambahin lampu utama ya teman-teman. Tidurnya nyenyak banget. Kayaknya udah mau sampai Jogja. Pertanda sampai Jogja biasanya lampunya udah dinyalain. Asli cuy, dingin banget coy, AC-nya udah kayak kulkas. Dingin mas. Dingin banget, AC-nya udah kayak kulkas nih. Ngalahin kereta Newgen aja nggak sedingin ini loh. Gak kerasa sebentar lagi udah sampai Jogja. Sebelumnya dari Jogja ke Purwokerto bisa hampir 5 jam. Ini 2 jam perjalanan dari Purwokerto ke Jogja. Tadi selepas Purwokerto langsung coba tidur, terus udah nyenyak banget, nggak tahu ada pengumuman tiba di stasiun mana, sampai mana. Kerasanya tadi kencang banget tuh pas lagi di Wates, mulai ngerem tuh kerasa banget. Melintas langsung stasiun Wates, terus ngerem kan di selak, jadi kerasa banget hentakannya. Ternyata lampunya dinyalain juga dari mode malam ke lampu utama. Asli masih dingin banget coy, gak dikasih selimut lagi. Padahal setahu saya kalau perjalanan malam meskipun tarif khusus tetap dapat selimut ya. Sudah bangun mas? Saya tidak tidur. Pernah turun? Gila memang. Adem kayak kulkas. Isi dulu guys. Hah? Lepas Alarm? kebasan terus. Oh tuh. Iya. Bus, melintas langsung rumahnya bapak yang ada di belakang. Nyenyak mas. Nyenyak. Kayak kulkas jir. Kayak kulkas adem banget. Ada suhunya nih.
22 derajat. 22 derajat. Loh, itu kayak selimut. Tiga selimut. Aku harus tiga. Wah. Ente selimut, Pak. Ente selimut. Dapat selimut. Dapat. Ada nggak dapat selimut? Yang di belakang nggak dikasih selimut. Waduh. Pantes. Jadi anterin ke belakang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan lihat kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Wah, di blokade. Ada tangga. Alhamdulillah tiba di Jogja. Terang, guys. Yang turun kayaknya terhalang ke sana semua ya. Enggak ding. Lihat lumayan banyak. Mungkin kita bayarnya beda. Hah? Kalau selimut bayarnya di korting. Wah, Awas. Saya dapat diskon. kacau. Diskon, selimutnya nggak ada. Alhamdulillah, perjalanan sekitar 2 jam dari Purwokerto ke Jogja dan berakhir sudah perjalanan. Sebenarnya ini tripnya naik motis, cuman ya udahlah sekalian pulangnya dibikin konten ya tambahan dari Purwokerto ke Jogja naik kereta api Manahan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit, mau pulang dulu. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, dadah.